Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas D kelompok 2. Kelompok kami akan membuat beberapa video wawancara mengenai kondisi perekonomian para pedagang pada masa pandemi saat ini. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan tugas kami di MK Pendidikan Agama Islam, dan yang kedua yaitu mengambil informasi mengenai kondisi perekonomian para pedagang di pasca pandemi COVID-19 pada saat ini. Adapun beberapa wawancara yang telah kami lakukan sebagai berikut. Ya, di sini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Ibu Baik Asma Karwati, alamat Pendalaman Puyung, usaha penjual yaitu penjual sate usus. Selamat siang, Bu. Saya akan meminta beberapa waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu mengenai perkembangan atau apa dampak usaha Ibu pada masa pandemi ini. Langsung saja, Bu. Pertanyaan pertama ini yaitu bagaimana kondisi ekonomi Ibu selama pandemi saat ini? Apakah semakin berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau emang berdampak positif, alasannya itu kayak gimana? Ya, tetap lihat kita saja positif. Ya, belakang. Biasanya penghasilan per hari itu berapa? Ya, 400. 400. Iya, Dan pada masa pandemi ini, saat ini penghasilan Ibu sama tuh 400. sama. Lanjut saja pada pertanyaan berikutnya. Ya, Kira-kira bagaimana sih cara Ibu menghadapi masa pandemi ini supaya toko Ibu tetap bertahan? Apakah mungkin ada langkah-langkah atau mekanisme yang Ibu gunakan untuk agar usaha Ibu itu tetap bertahan gitu? Apa yang Ibu lakukan? ya tetap biasa kita lakukan. Jualan yang satu. Apakah nggak ada alternatif lain? Misalnya Ibu menggunakan alternatif sosial media mungkin untuk mempromosi dagangan Ibu atau gimana? Enggak, tetap jualan di ini. Jualan di Langsung saja ke pertanyaan ketiga atau terakhir, Bu. Kita kan sebagai umat Islam pasti akan menjunjung ajaran-ajaran agama Islam gitu. Dalam arti kita mengimplementasikan segala ajaran-ajaran agama Islam, lebih khususnya dalam hal berdagang. Kira-kira apa sih peran agama Islam buat toko Ibu supaya toko Ibu itu tetap bertahan? Apa yang Ibu yakinkan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Itu aja. Kita baca. Apakah tidak ada amalan-amalan lain atau ajaran-ajaran yang diperintahkan Rasul untuk dijalankan? Iya. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bis itu biar habis. Itu jualan kita. Oh. Itu aja. Yaudah, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu gitu. Iya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, dan di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu dengan Ibu siapa namanya? Hayati. Ibu Nur Hayati, seorang pedagang kaki lima yang berjualan jualan apa, Bu? Oh, Jualan kerupuk ya. Oke. Ibu ini berjualan kerupuk sejak kapan? 2 tahun. 2 tahun. Oke, bagaimana kondisi penjualan kerupuk ini selama pandemi corona itu? Cuman dapat untung sedikit habisnya. Oh, pas sebelum corona ini bagaimana? Sebelum corona aja, banyak kita bawa ke pasar juga. Sekarang kita ngantar cuma di tempat-tempat warung-warung aja. Oh, jadi menurun lah ya? Iya. Menurun. Oh,
Biasanya kalau yang sebelum pandemi ini habis Ya. berapa hari atau berapa minggu habisnya biasanya? Habisnya 2 hari, Dua habis hari, 1 habis. karung. Itu sebelum Sekarang pandemi. ya seminggu habis. Oh, kalau sekarang pas pandemi seminggu. Ya, Sebelum tidak ke pandemi? pasar, kita di warung-warung saja. Sebelum pandemi berarti cuma 2 hari ya. Hmm. Biasanya pendapatan ibu per hari itu sebelum pandemi berapa? 200. 200.000. Jadi kalau pas setelah pas pandemi saat ini 200 dibagi 2. oh dibagi dua, dibagi dua berarti Iya. 100.000 ya, 50% gitu ya. Oke, bagaimana cara ibu menghadapi masa pandemi supaya usaha kerupuk ini bisa bertahan? Saya titip di warung-warung saja. Kita keliling juga keliling. Oh, jadi cara ibu untuk bertahan itu titip di warung. aja. Oh, Warung nasi sama itu udah di jual-jualan sembako itu. oh dilihat. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan terakhir Bu ya. Apa peran Islam agar usaha ibu ini bisa bertahan itu? Apakah apa yang ibu amalkan kayak berdoa atau sholat atau bagaimana? Ya, kita berdoa biar tetap usaha kita tetap lancar sampai seterusnya. Oh, iya. Mungkin itu hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya sudah ada pemiliknya. Sebelumnya siapa namanya Pak? Nama saya Andrea Rossi. Oh, baik. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Andrea Rossi mengenai bagaimana kondisi toko Anda selama pandemi ini. Kondisi ekonomi toko Anda. Kondisi ekonomi saya sebelum COVID-19 ini mungkin pendapatan saya itu sekitar 300 sampai 500 ribuan per harinya. Nah, tapi selama pandemi COVID-19 ini pendapatan saya itu agak menurun, yang dari 400 sampai 500 ribuan per harinya itu sekarang saya cuman mendapat 300 sampai 400 ribuan per harinya. Terus bagaimana cara Bapak Rossi untuk menghadapi masa pandemi ini agar kios itu bisa bertahan sampai sekarang? Sebenarnya ya cara saya menghadapinya seperti ya kebanyakan orang gitu, menjual masker, hand sanitizer, atau apa namanya itu, ini sarung tangan kayak gitu-gitu. Dan juga saya juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti apa protokol kesehatan? Seperti menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan di depan, dan menyediakan hand sanitizer juga. Oh, apa peran Islam buat toko Bapak Rossi ini bisa bertahan sampai sekarang? Peran Islam dalam toko saya itu sebenarnya walaupun saya sedang berjualan, saya tetap menjalankan sholat 5 waktu, tetap berdoa, tetap mengaji, ya seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak Rossi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak? Pak Ali. Oh, baik Pak Ali, jadi gini, bagaimana dampak COVID-19 bagi usaha Bapak? Ya, besar sekali pengaruhnya. Secara global semuanya menurun. Jadi untuk dagang, usaha dagang apa segala macam semuanya sudah sangat berpengaruh selama dampaknya. Mudah-mudahan ke depannya bisa normal kembali.
langkah-langkah atau argumen yang dapat mengatasi dampak itu, Pak? Langkah-langkahnya yang pertama kita minta bantuan sama pemerintah. Kita ya alhamdulillah kita juga ada program bantuan seperti dan kita bisa manfaatkan itu untuk melanjutkan usaha-usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanif Hijratullah dari kelas D S1 Manajemen NIM A1B020155. Nah, saya di sini sedang bersama dari owner dari Cafe Retrois Mataram. Ya, bagaimana kondisi ekonomi selama pandemi ini? Ya, kondisi ekonomi saya agak menurun gitu lah. Bagaimana cara Bapak menghadapi masa pandemi supaya toko Bapak bisa tetap bertahan? Sebenarnya seperti saya promosikan ke lewat sosial media gitu lah. Oh, berarti sekarang ini penting Pak ya untuk mempromosikan lewat sosial media? Sangat penting itu. Nah, yang terakhir nih Pak, ada peran Islam buat toko Bapak nih supaya tetap bertahan? Nah, itu ada, pasti ada itu. Nah, seperti apa Pak? Ya, tetap menjalankan ibadah gitu kan. Seperti Ya, bisa berdoa gitu Pak ya? gitu supaya tetap lancar gitu. Ya. Mungkin cuman 3 pertanyaan aja Pak yang saya mau tanya. Nggak ada lagi? Nggak ada Pak. Oh iya. Sebelumnya terima kasih ya Iya. atas waktu dan luang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lalu Budiman Alfandi dari kelompok 2 manajemen S1. Ya, baik. Sekarang saya berada di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat ya, di Dusun Bunsambang. Nah, saya akan mewawancarai terkait tentang apa sih dampak usaha songket yang ada di Desa Sukarara ini. Nah, saya akan mewawancarai salah satu pengusaha muda ya teman-teman, pengusaha muda dan terkenal, yaitu rumah songket Raya Songket ya. Ya, langsung saja teman-teman kita masuk. Let's go. Assalamualaikum. Misi Mbak. Boleh kita masuk Mbak, sebentar-bentar mau tanya sekitar songket. Oke, terima kasih. Let's go. Ya teman-teman, kita sudah berada di rumah Raya Songket ya, yang begitu familiar di kalangan masyarakat Lombok. Nah, ini dia. Misi Mbak. Ya. Apa ya benar ya ini rumah songket Raya Songket ya? Ya, benar. Apakah kita boleh wawancara sebentar sekitaran pendapatan di pandemi ini, Mbak? Ya, bisa. Terima kasih Mbak. Let's go. Terima kasih Mbak. Ya teman-teman, saya sudah berada di Raya Songket ini ya teman-teman. Nah, ya ini adalah songket-songket, koleksi songket yang ada di Raya Songket ini. Banyak jenisnya teman-teman. Baik, saya akan menanyakan terkait tentang bagaimana sih kondisi dari usaha ini ketika COVID-19 ini sudah merajalela pada tahun yang lalu ya teman-teman. Baik Pak, langsung saja kita wawancarai karena waktu ini sudah mepet ya. Bagaimana sih kondisi usaha Mbak ketika COVID ini sudah merajalela 2 tahun yang lalu? Bagaimana sih pendapatan dari usaha Mbak gitu? Dampaknya tuh sangat besar untuk pengusaha-pengusaha kayak kita UMKM ini sangat besar tentunya. Omset kita tuh hampir 90% menurun karena kita kan terkait budaya. Karena kita erat hubungannya dengan dampaknya bagi UMKM seperti kami itu sangat besar karena pariwisata, karena tenun ikat ini kan yang make tuh
hampir semua orang budayawan kayak gitu. Jadi sekarang karena COVID semua dihentikan, terus pariwisata juga yang kesini domestik maupun mancanegara juga sudah tidak seperti sebelum COVID. Jadi kita tuh penurunan omsetnya tuh hampir 90%. Oh, dari 90% ya Mbak ya? Iya. Berarti berpengaruh besar ya dari omsetnya. Pengaruhnya sangat besar. Ketika COVID ini merajalela ya. Lalu kalau sebelum COVID ini berapa ya pendapat Mbak gitu? Kalau sebelum COVID ini lumayan rame. Rame ya? Iya. Tapi setelah COVID hampir sangat, ada beberapa orang saja yang beli. Tidak terlalu banyak yang beli karena itu tadi, karena semua agar COVID ini jadi cagar budaya pun ditutup gitu ya? Ya, semua yang berhubungan itu kan dihentikan sama pemerintah, jadi otomatis kan nggak ada acara apa-apa, ini semuanya nggak ada, jadi nggak ada yang pakai, otomatis usaha kita jadi penjualannya tuh menurun gitu. Oh, lalu bagaimana ya Mbak ketika COVID ini kan sudah sangat besar ya dampaknya bagi usaha Mbak gitu. Bagaimana caranya untuk usaha songket ini bertahan gitu? Lalu apa sih peranan agama untuk mengatasi, agama Islam ya, untuk mengatasi perkembangan, dan bagaimana caranya untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini Mbak? Ya, kalau kita usahanya sekarang agar tetap bisa bertahan di kala COVID ini, cuman kita tetap pemasarannya selalu lewat online gitu. Jadi tetap update biarpun lagi COVID. Oh gitu. Secara otomatis ya, jadi kita harus jeda. Jeda. Bagaimana ya caranya agar usaha Mbak ini bisa berjalan, bisa bertahan, dan bagaimana peranan agama Islam untuk menggali dan terus menggali ilmu yang sudah ada di dalam hadis ataupun Al-Quran, agar usaha Mbak ini bisa berjalan dan bisa bertahan hingga kedepannya, generasi penerusnya. Bagaimana ya Mbak? Cara kita mengoptimalkannya yaitu kita terus-menerus melakukan pemasaran secara online, dan tentunya kita karena lagi sepi ya, jadi kita tuh menurunkan harga secara otomatis ya, kayak gitu ya. Jadi kalau peran agama untuk usaha saya khususnya, kalau saya menggunakan konsep Islam itu ya, pertama saya transparan tentang kualitas barang saya, kemudian jujur tentang barang saya, ada harga, ada kualitas sesuai dengan konsep Islam. Jadi berarti konsep-konsepnya diambil dari hadis Rasulullah gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari wawancara kami terkait tentang terkait tentang songket khas ini ya. Dan ini termasuk pengusaha muda di daerah Sukarara yang terkenal loh, dan dia bahkan di mancanegara sudah mengekspor hasil dari songketnya, dan beberapa jenis ada di sini. Tapi karena COVID ini mengakibatkan usahanya lumayan drastis menurun pendapatannya. Sekian dari kami dari kelompok 2. Saya Lalu Budiman Alpandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jen Safira dari kelompok 2. Ingin melakukan wawancara. Sebelumnya sebaiknya Bapak melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alfian. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Alfian.
sekarang saya melakukan wawancara. Bagaimana pendapat Bapak tentang keadaan ekonomi selama pandemi ini? Dan bagaimana pendapat Bapak menghadapinya dan apa peran ajaran Islam dalam membuat Bapak tetap bertahan dengan kegiatan ini? Ya, selama pandemi ini masyarakat sangat merasakan betapa tertindas ekonomi. Semuanya kekurangan. Sebab apa? Semuanya sangat dibatasi. Keluar rumah tidak bisa, kerja dibatasi, jam kerja dibatasi. Berarti itu sangat terasa oleh masyarakat. Dampak ekonomi. Ini sangat perlu bantuan pemerintah dalam ini. Kenapa? Kegiatan ekonomi masyarakat ini sangat sudah berkurang sekali. Sebab tidak bisa keluar rumah, kerja dibatasi dan sebagainya. Ya, salah satu cara untuk mengatasi dalam ini, pertama itu harus irit penyaluran, kemudian kreatif dalam membuat sesuatu pekerjaan. Contoh, kita gunakan waktu ya, ini kan bersama pandemi ini. Kemudian kreatif dalam membuat sesuatu pekerjaan. Contoh, kita gunakan waktu ya, ini kan bersama pandemi ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sangat terpuruk ini. Contoh, situasi sekarang kan perlu masker. Jadi para ibu rumah tangga dan sebagainya itu bisa gunakan waktu itu untuk bikin masker dari kain-kain bekas. Sehingga masalah ekonomi masyarakat sudah dengan hal itu dan masih banyak pekerjaan lain. Pandangan Islam dalam ini ya terus berikhtiar saja, terus berdoa, terus bekerja dengan baik, ya bersabar, itu aja.